Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدس لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أنه قال باب شروط bab syurutil wujubis shalah. Sekarang kita mendapati bab syuruti wujubis shalah, syarat-syarat wajibnya salat. Yang kemarin akhir Habib Abdullah Al-Jannah Khair menyampaikan sampai bab azarus uzurnya salat udah. Syarat wajib nih. Waktu-waktu. Udah selesai. Jadi bukan. Sekarang kita nyampe ke bab azarus shalah, uzurnya salat. Uzurnya salat apa aja nanti disampaikan. Uzur sudah? Syarat wajib. Apa aja uzur salat? Zamzami. Oh iya siap. Bujur. Sekarang berarti kita memasuki bab syuruti wujubus shalah, syarat bab yang mengenai tentang syarat-syarat kewajiban salat. Wa ma'na syuruti wujubus shalah, dan arti syarat kewajibnya salat itu apa? Aihiya allati ijtama'at fi insanin wajabat as-salati alaihi. Apabila syarat-syaratnya salat itu terkumpulkan atau sudah terlaksanakan syarat-syaratnya, itu baru orang bisa salat. Kalau misalnya di antara salah satu syarat-syarat kewajiban salat tidak kita dapatkan, itu berarti kita tidak boleh salat. Ada berapa syarat-syarat kewajiban salat itu? Wahia arba'atun, ada 4. Yang pertama al-Islam, orang itu harus Islam. Fala tajibu 'alal kafir asli wala qada'u 'alaihi idza aslam. Yang pertama itu harus Islam. Maka orang kafir itu tidak wajib salatnya. Loh gimana Beb, misalnya kalau ada orang kafir tiba-tiba masuk Islam, apakah diqadha salatnya itu ketika kemarin-kemarinnya dia waktu kafir? Maka salatnya itu adalah tidak bisa diqadha atau tidak bisa diqadha. Ketika orang kafir tersebut masuk Islam, jadi apa yang dia ketika balik sampai dia masuk Islam, jadi salatnya tidak bisa diqadha lagi. Jadi langsung baru lagi seperti bayi yang baru lahir. Iya. Wa ammal murtad fayajibu alaihi qada'un ma taraka asna riddati idza raja'a ila al-islam. Dan lain juga seperti murtad. Orang murtad kan ketika dia Islam berubah jadi kafir, jadi Islam lagi. Gimana salatnya ketika dia udah Islam, Bet? Maka salatnya wajib diqadha ketika dia kafir. Misalnya dia nauzubillah min zalik kafirnya 4 tahun, Islam 4 tahun dia harus diqadha. Harus wajib diqadha. Wa zalika taghlizun alaih. Itu syarat yang pertama, wajibnya salat. Syarat sahnya salat, wajibnya salat ada 4. Yang pertama harus Islam. Ketika orang bukan Islam, orang kafir itu tidak boleh salat. Kalau orang kafir masa mau salat? Salatnya hari Minggu mereka. Yang kedua adalah al-bulugh, baligh.
Fala tajibu ala sabi wala mumayyiz wa yakunu bulaghan bi ihdi salasati alamat. Dan orang-orang yang anak kecil dan orang yang enggak mumayyiz itu, apa mumayyiz? Sudah dijelaskan kemarin loh. Mumayyiz itu orang yang mumayyiz itu ketika apa namanya, paham ini apa, mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya, udah paham. Nah, mana api itu panas apa enggak. Nah, itu orang mumayyiz sudah ada berakal, sudah punya akal. Dan juga anak kecil itu tidak boleh sholat dengan harus ada 3 alamat. Apa yang dinamakan orang baligh itu harus ada dinamakan 3 alamat nih, ada alamatnya. Orang yang baligh itu apa aja? Ada 3 alamat. Yang pertama, bulughu 15 sanah fi dzakari wa unsa, harus mencapai umur 15 tahun, mau dari lelaki maupun perempuan. Itu udah dinamakan baligh. Wa yakunul bulughu wa tubda'u min fisalil badin min ar-rahim ila al-mururi 15 sana qamariyah tahdidiyah. Ya, badan itu harus apa ya, sesuai umurnya 15 tahun hitungan bulan qamariyah. Apa itu bulan qamariyah? Itu bulan hijriah. Jadi tidak ikut Masehi. Kalau misalnya kan kadang hijriah kan qamariyah kan duluan biasanya. Bulan Arab ibaratnya bulan hijriah itu duluan daripada bulan ini kan, bulan Masehi. Kalau misalnya udah sesuai dengan 15 tahun bulan qamariyah itu wajib sholat. Yang kedua, surut-surutnya, syarat-syaratnya yang baligh, dinamakan baligh itu yang kedua adalah al-ihtilam fi dzakari al-unsa li 9 sinina qamariyah takribiyah fi dzakari wal-unsa. Al-ihtilam, apa itu ihtilam? Ya ini khurujul mani sawa'an fi naumi aw al-yaqadha. Ibaratnya seperti mimpi basah. Itu syarat-syarat yang baligh. Misalnya kalau ada orang baligh beb, tapi belum pernah mimpi basah beb, gimana hukumnya? Apakah kita masuk baligh apa enggak? Bisa masuk baligh dengan syarat dia harus umur 15 tahun. Ketika dia umur 15 tahun maupun dia mimpi basah kah atau tidak mau basah kah atau mau mandi basah kah, terserah, dia tetap dimakan baligh, yang penting umur 15 tahun. Cuma beb, apakah bisa beb sebelum umur 15 tahun dia dibilangkan baligh? Bisa juga dengan syarat dia harus ya ngeliatin mimpi basahnya, enggak harus nunggu 15 tahun. Kalau ketika dia mimpi basah berarti dia baligh. Harus 15 tahun. Paham? Yang ketiga, al-haid fil unsa li 9 sinina qamariyah takribiyah kama taqaddam fi babil haid. Yang ketiga ini kita ketahuan baligh ada 3 loh. Yang pertama harus sampai umur 15 tahun. Maupun itu mimpi basah atau tidak mimpi basah 15 tahun tetap kita namakan baligh. Itu berlaku kepada laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua, al-ihtilam fi dzakar unsa, mimpi basah maupun dia laki-laki ke perempuan atau dia sebelum umur 15 tahun dia udah mimpi basah, berarti dia udah dinamakan baligh. Yang ketiga ya ini haid bagi perempuan. Kapan haidnya perempuan? Biasanya li 9 sinin, umur 9 tahun qamariyah hijriyah takribiyah. Ya umur 9 tahun bulan hijriyah biasanya. Umur biasanya perempuannya haid tuh umurnya segitu biasanya kalau enggak tahu pan. Ya. Itu bagian yang baligh. Sekarang kita memasuki bab syurutnya wujubus shalah yang nomor 3. yakni apa? Al-aqil ay mumayyiz. Kayak tadi al-mumayyiz itu orang berakal, sudah tahu membedakan mana yang baik dan benar, yang salah, mana yang bagi dia memudaratkan atau tidak, paham ya gitu. Yang ketiga tuh syaratnya harus berakal. Ketika orang tidak berakal itu tidak wajib sholat. Fala tajibu 'alal majnun was-sabi ghairu mumayyiz, maka tidak diwajibkan kepada orang gila dan juga anak-anak
wal ma'na alaih wala qada'a alaihim. Dan ketika misalnya ada orang gila, misalnya orang waras nih, umur 15 tahun loh, wajib sholat kalau ketika umur 15 tahun inyak gila sampai umur 20 tahun tiba-tiba sadar lagi, alhamdulillah. Apakah selama 5 tahun itu diqada apa enggak sholatnya? Nah, di sini dituliskan kata Al-Habib Hasan Al-Kaf, ini tidak diwajibkan qada kepadanya karena dia gila, hilang akal. Yang keempat surutnya wajibus shalah ada. Yang keempat adalah at-taharatu anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Fala tajibu alaihima, dan tidak diwajibkan kepada mereka adaan wala qadaan, hatta walaupun dia mau salat secara langsung atau salat qada ketika dia lagi haid itu tidak boleh. Misalnya ada nih orang bebinian nih hendak mau salat qada ketika dia dalam haid, cuma tidak boleh, tetap hukumnya tidak memasuki syarat-syaratnya wajibnya salat. Ini untuk penjelasannya lebih detail langsung kepada Habib Abdullah Al-Junatilah. Soalnya agak tengali Pak untuk memperjelaskannya. Bisa aja ulun baca, cuma untuk merinci satu-satu nah ulun kurang paham masih. Jadi kita kembali lagi tadi, syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 4. Yang pertama apa? Ketika 4 syarat ini tidak lengkap atau kurang, itu kita tidak boleh sholat, tidak wajib kepada diri kita untuk sholat. Yang pertama dia harus Islam, jelas itu harus Islam. Yang kedua baligh, jadi anak kecil itu kada wajiban. Mana? Ini pangalinya kalau tiga kitab HP halus. Nah ini masalahnya yajibu 'alal aba'i wa ummahat amrun auladihim al-mumayyizun bis-salati idza balaghu 7 sinin. Maka wajib kepada orang tua maupun abahnya atau mamanya ketika dia mempunyai anak yang sudah mumayyiz, sudah paham, yang bisa membedakan, maka mereka wajib menyuruh anaknya ketika anaknya sudah umur 7 tahun, wajib menyuruh anaknya untuk sholat. Kewajiban kepada orang tua. Jadi ketika anak umur 7 tahun tidak sholat, waktu dia belum balik, harus terbiasa. Jadi kita sebagai orang tua itu harus terbiasa menyuruh anaknya. Umur 7 tahun itu harus terbiasa menyuruh anaknya. Wajib. Atau kalau dia sudah wajib, ketika kita melalaikan diri mereka, kita dapat dosa. Dosanya apa yang anak itu tidak sholat, kita dapat dosa. Soalnya wajib di sini terusannya. Sebagai orang tua. Dan juga wajib darabuhum 'alaiha idza balaghu 10 sinin ila al-bulugh. Dan juga wajib kalau misalnya umur 7 tahun disuruh, ketika dia umur 10 tahun, anak tersebut 10 tahun, maka orang tua itu tidak apa-apa mukul anak itu untuk sholat sampai dia balik. Kan mumayyiz ini belum tentu balik, umur 7 tahun kan balik umur 15 tahun. Yang pertama, yang kedua harus keluar, harus ihtilam, harus itu keluarnya mani.
Itu lain lagi, Pan. Harus paksa. Itu kewajiban orang tua. Cuma ketika mereka sudah balik atau 15 tahun, kita tidak ada kewajiban lagi. Itu urusan dia, dosa-dosa dia sendiri. Yang penting kita sebagai orang tua, kita harus mengasih itu, membimbing kepada anak-anak kita. Karena itu mereka juga tanggungan kita juga. Ketika dia sholatnya harus kita yang jaga dulu, nyuruh. Umur 7 tahun harus disuruh, umur 10 tahun kadang mau lagi pangkong. Iya, jadi begitu. Biar ada beda. Panggung pakai unjun. Ya. Ini untuk masalah ini langsung ke Habib Junja lah. Jadi lu ngasih ini aja. Iya. Yang penting biar paham aja. Kalau tidak paham, tidak wajib sholat. Dadakan. Ya, mulai. Jadi yang penting jelaskan syarat wajibnya sholat itu ada berapa? Ada 4. Ketika tidak lengkap di antara salah satu ini, jadi kita tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga punya akal. Yang keempat, itu bagi perempuan. Nanti buang udah paham itu garis besarnya. Sekarang kita memasuki bab syurutu sihhatis shalah. Bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya salat. Syarat-syarat yang mengenai tentang sahnya salat. Makna syurutu sihhatis shalah, arti syarat sahnya salat itu apa? Ay la tasihhus shalah illa idza tawaffarat hadhihi syurut min bidayati shalah hatta nihayatiha. Artinya tidak sah salat tersebut kecuali tawaffarat, terkumpul semua syarat-syaratnya dari pertama kali kita salat sampai akhir salat. Itu harus terkumpul. Syarat sahnya salat ada ini. Wahiyya sab'atun, dan itu ada 7. As-syurutul awal yang pertama, syarat yang pertama dukhulul waqt, masuknya waktu. Harus tahu masuknya waktu zuhur, waktu asar, waktu isya, waktu subuh, waktu maghrib. Itu syarat sahnya salat. Kita mau salat zuhur nih, tapi kita tidak tahu waktu zuhur kapan, tiba-tiba malam belum mau salat zuhur. Itu tidak sah salatnya. Oh sekarang ulun mau hendak salat asar, cuman dilakukan ketika malam hari, usulli pada salatil asri. Itu tidak sah salatnya. Jadi kita harus tahu waktu-waktunya, harus paham. Ay la tasihhus shalah illa ba'da dukhulil waqt. Tidak sah salatnya kecuali setelah memasuki waktu. Yaqinan aw zannan aw bil ijtihad, secara yakin ataupun secara pakai perasaan kita, dengan ijtihad, dengan bujur-bujur kita mencari waktunya. Bujur kalau ini salat zuhur, azan apa ini, azan zuhur kah? Azan zuhur. Berarti pian udah tahu, udah yakin ini azan zuhur, waktu zuhur. Oh ini masuk maghrib, ini pian udah benar-benar yakin dengan ngeliatin matahari atau ini. Kalau udah dijelasin kemana sama Abdullahnya. Nah, jadi dengan begitu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah istiqbal kiblah, menghadap kiblat.
yajibu istiqbal 'ainil qiblah 'inda Syafi'iyah wa la yakfi istiqbal jihati faqat 'ala al-mu'tamad. Maka diwajibkan untuk menghadap kiblat bagi Imam Syafi'i, wa la yakfi istiqbal jihah faqat 'ala al-mu'tamad. Oh, ini anupan, jangan langsung ya skip. Skip. Yajuzu tarkul istiqbal qiblah fi halataini. Dibolehkan kita tidak menghadap kiblat, sholat tidak menghadap kiblat, kita dibolehkan itu, ada samaha, dan dia ada di dua perkara. Yang pertama fi sholati syiddatul khauf, sholat ketika perang. Misalnya nih, musuh itu ada di timur, kita datang menghadap sholat ngadap ke timur karena syiddatul khauf, karena kita sholat ketika mau perang. Takutnya ketika kita ngadap ke barat, dari timur nyerang duluan, kita mati. Nah, jadi diperbolehkan di situ dikasih samaha. Tidak menghadap kita kada apa dalam ada dua perkara. Yang pertama yaitu salat syiddatul khauf. Yang pertama salat ketika perangan. Jadi kita untuk menjaga, tidak harus menghadap kiblat, Pan. Tergantung lihat musuh, misalnya musuh di selatan, ya kita menghadap selatan, tidak apa-apa. Untuk menjaga-jaga. Yang kedua, fi nafilatis safar mubah sawa'un kana safaran tawilan am qasiran. Yang kedua, dalam perjalanan mubah, perjalanan yang mubah, ya jalan biasa. Kemana? Ke Surabaya kah? Ada ke pesawat kah? Yang mana kah? Wa taratan yakunu masyian wa taratan yakunu rakiban. Ya walaupun kita dalam keadaan jalan kaki ataupun dalam berkendara, fa iza kana masyian, apabila kita dalam hal berjalan, itu yajibu istiqbal kiblah fi arba'ati arkan. Wajib ketika kita berjalan nih, jalan kaki misalnya ke Camba, misalnya jalan kaki Camba di situ dekat PRT. Maka gimana sholatnya Beb? Apakah wajib kita menghadap kiblat apa tidak? Ketika kita jalan kaki loh. Ada masjid, yang penting jalan kaki dulu berjalan, maka wajib menghadap kiblat dalam ada 4 rukun yang bisa menghadap kiblat. Indal ihram, ketika kita takbiratul ihram, jalan ke timur, Allahu Akbar. Ya, kalau bisa jangan jalan dulu, Pak. Kalau bisa. Warruku dan ruku, wassujud dan sujud, wal julus baina sajdatain dan duduk di antara dua sujud. Itu menghadap kiblat kalau bisa. Wa iza kana rakiban, apabila dia dalam keadaan di kendaraan, yajibu istiqbal kiblah fil ihram in suhila alaih, maka wajib dia menghadap kiblat pada takbiratul ihram. In suhila alaih, apabila gampang gitulah, kada repot untuk takbirnya, takbiratul ihram menghadap kiblat itu kalau tidak repot tidak masalah. Kalau emang dia repot tidak usah. Wa illa fala yajib istiqbal mutlaqan, dan kalau tidak bisa maka tidak wajib untuk menghadap kiblat secara mutlak. Misalnya kita naik kereta, pesawat atau kereta, kapal. Kalau kereta lo duduk ada ke timur terus. Kalau kita tidak bisa menghadap kiblat, udah selesai, kita tidak masalah. Jadi kita boleh tidak menghadap kiblat, itu ada di dua tempat. Yang pertama, sholat karena perang, ketika perang syiddatul khauf. Yang kedua karena perjalanan. Ini garis besarnya aja. Yang ketiga, syarat sahnya sholat yang ketiga adalah at-tahara min anil hadasain, suci dari dua hadas. Hadas itu apa sih? Dua hadas ini maksudnya apa? Hadas kecil, hadas besar. Apa itu hadas kecil? Kencing. Hadas besar?
tayam. Mandi besar ya. Ntar mas ada besar, cuma harus mandi kan ntar. Cuman ndak masuk wajib sholat, ndak boleh sholat. Terus mandi. Setelah selesai haidnya, setelah selesai nifasnya, mereka wajib melakukan mandi hadas besar. Mandi ini. Nah, itu najis mughalladhah namanya. Syarat at-tahara anil hadatsain falau shalla biduni taharatin walau nasiya lam tasih. Apabila salat tanpa bersuci hatta dia lupa maka tidak sah salatnya. Kalau misalnya salat nih Allahu Akbar hatta dia lupa, ada salam belum lupa lah, belum bersuci masih tidak sah salatnya. Hatta maupun lupa, apalagi kada lupa sengaja, kada sah salatnya. Gimana Beb kalau misalnya kita sholat lupa untuk bersuci, apakah tetap dapat pahala kah apa kada? Nah, di sini dijelaskan yusabu ala qasdihi faqat la ala fi'lihi, dan kita tetap dapat pahalanya atas maksud yang dia sholat. Tetap dia dapat pahala, cuman rukun, cuman kewajibannya dia harus sholat lagi. Cuman pahala itu kita dapat. La ala fi'lihi, tidak atas perbuatannya. Kama yusabu ala qiraatil Quran, seperti kita mendapatkan pahala ketika kita membaca Al-Quran. Illa idza kana junuban, kecuali dia dalam keadaan junub. Syarat yang keempat yakni at-tahara anin najasa fi thawbi wal badani wal makan. Syarat yang keempat harus suci dari najis-najis yang ada di pakaian kita, yang ada di badan kita, dan juga di tempat sholat kita. Harus suci semuanya, harus bersih. Nah, ketika engkau sholat dan di bajumu atau di badanmu ada najas, sedangkan kita kada tahu, misalnya kita sholat nih, Allahu Akbar, kita tidak tahu kalau di dalam kita ada tahi cicaka atau bangkai ke apakah, kita tidak tahu nih. Au amilaha atau au alimaha summa nasiya wa shalla, ataupun kita tahu, misalnya kita tahu kita hendak sholat cuman lupa lagi. Maka apa yang kita harus lakukan? Wajibat alaihi li'adah, maka kita harus mengulang sholatnya lagi. Yang penting ketika udah misalnya kita tahu nih Allahu Akbar, Assalamualaikum, tiba-tiba oleh ke sini kaki kita ada tahi misalnya loh. Kita bersihkan dulu. Ada cicak loh. Diperjelas. Jangan buka aib. Streaming. Ada video loh nonton apa. Maka kita wajib untuk apa? I'adah, mulang lagi. Fil halataini likulli salatin tayakkana fa'alaha man'an najasah.
Ada lagi nih, hukmid dam fis shalah, hukumnya darah ketika kita dalam keadaan sholat. Misalnya kita sholat nih, tiba-tiba ada darah. In kana qalilan lam yakhtalit bi ajnabi fa yu'fa anhu. Apabila darahnya sedikit, maka kita dimaafkan, tidak apa-apa, kada masalah. Wa in kana katsiran, dan apabila ada banyak nih, fa yu'fa anhu, dan juga dimaafkan juga. Cuma ada 3 perkara di situ. Ada 3 syarat. Fa yu'fa anhu bi salasatin syurut, dan kita dimaafkan ada di 3 syarat. An la yakuna bi fi'lihi, an la yakhtalitu bi ajnabi, an la yantagil. Yang pertama, an la yakuna bi fi'lihi, kita tidak menggawinya seorang. Ada darah, kita jangan gosok-gosok seorang, Pan. Jangan, itu batal sholatnya. Dibiarkan. Yang kedua, an la yahtalitu bi ajnabi, jangan sampai kena kepada orang lain darahnya itu, kalau misalnya banyak. An la yantagil, dan kita jangan pindah, biar darahnya itu kada kemana-mana, jadi tetap ya di situ. Paham? Ya gitu aja. Maafu, cuma asalkan bangkainya dibersihkan. Dibersihkan. Ya santai aja dikit. Gorengnya dikit. Syarat sahnya sholat yang nomor 5 yaitu satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Al-auratu lughatan, aurat secara bahasa yaitu adalah an-naqs, kurang. Secara bahasa nih. Wa syar'an, secara syariat, ma yajibu satruha wa yahrumun nazar ilaiha. Apa yang diwajibkan kita harus menutupi, kita wajib menutupinya. Wa yahrumun nazar ilaiha, dan diharamkan melihat kepadanya ketika keadaan sholat. Misalnya keadaan sholat kita tengah lagi ini, haram hukumnya. Jangan. Apanya? Ketika sholat kita melihatin kepunyaan nih, itu haram hukumnya kan? Tidak boleh. Itu membatalkan sholat. Kalau dua, enggak. Cuman jangan dipegang. Kalau pegang harus pakai ini, jangan pakai ini dalam tangan. Apanya? Kan ditutup auratnya. Masa biar sholat panjang? Nah, kalau cuma kan ada masalah. Yang dianukan ini, yang diharamkan itu menyuruh tambah alas. Ketika kita sholat nih, maksud ulun, tiba-tiba dilihatin kayak gini, itu haram hukumnya. Iya, itu haram. Kada batal. Maka kita wajib menutupnya. Kita sholat telanjang, kita tidak sah sholatnya. Harus wajib ditutup aurat itu. Walaupun dalam keadaan sakit gitu. Walaupun dalam keadaan sakit, tutup ya auratnya kita. Syarat kita harus menutupi apa aja. An yamna'a launal bashar, harus menutupi warna ininya, warna kulit kita. Warna kulit kita tutup dua, yang kita tahu sendiri. Nah, jadi harus ditutupi ya, jangan sampai kelihatan. Apalagi bolong-bolong itu tidak sah sholatnya. Kalau misalnya dalam keadaan aurat tetap batal. Apalagi kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu itu beda lagi hukumnya. Maksudnya ini
Hah? ini kena rokok, ada lubang kecil aja, ya kecil lah intinya. Makanya paling afdol. Iya, nunya rokok banyak juga. Makanya pakai lapisan. Ya, pakai lapisan. Pakai selawar kah apa kah? Yang penting kulit kita tidak kelihatan itu yang dinamakan menutup aurat. Satirnya atau penutup nih. Syarat-syaratnya itu harus tidak kelihatan. Kulit warna kulit yang hirang kita itu tidak kelihatan. Tidak boleh mengganggu yang lain. Nah, kalau misalnya orang depan nih transparan nih, kita sholat khusyuk ngeliatin ada itu paham lah pian. Kadang khusyuk kita rasa pengen cetat. Gemes aku. Jangan dapat ya. Itu Auratul rajul arba'atun, auratnya yang laki-laki ada 4 bagian. Yang pertama fil khalfatis sawatan wa huma al-qubul wad-dubur wa samma bidzalika li'annahu yasulu sahibul kashfima. Yang pertama auratnya itu ada 2. Ad-dubur wal qubul, depan dan belakang. Paham? Oh, paham Zam-Zami. Yang kedua fi sholati wa 'inda nisa'i maharimun rajul, ketika dalam keadaan salat dan ada perempuan yang mahrim dan laki-laki ma baina sirra wa rakbah. Ketika kita salat, lakian yang salat nih, ya di belakang ada orang lain, ada bibinian kita, istri kita, ada orang-orang yang mahrim maupun bibinian kayak yang lakian kah ataupun lakian. Itu auratnya di mana, Wib? Ma baina sirrah war rukbah, di antara pusar dan lutut. Wa huma laysata min al-aurah walakin yajibu satru syai'an minhuma. Dan itu berdua bukan aurat. Ini sama ini bukan aurat. Di sini dijelaskan sama Ibnu Hasan. Walakin yajibu, akan tetapi kita wajib menutupi sesuatu dari mereka berdua, harus pakai tapi kan, pakai tutupin. Ma la yatimul wajib bihi illa bihi fa huwa wajib. Dan yang ketiga, indan nisa'il ajnabi jami'al badan, ketika bibinian yang ajnabi bukan orang kita, itu semua badan auratnya. Jami'ul badan, semua aurat. Ketika kita sholat, maksudnya ketika bibinian pakai mukena, makanya dia jangan harus pakai mukena. ini kan yang binian, Beb. Baik, laki-laki. Binian apa gimana? Laki-laki yang bukan muhrim tertutup. Ini lakian auratul rajul. Wa inda halilati zawja awil amah, ketika bersama istri dan umi kita itu tidak ada aurat. Tidak ada aurat sama istri. Bukan ketika salat ya, dan lagi ini auratnya laki-laki perinjiannya. Untuk lebih jelasnya Habib Abdullah Ali Al-Jum yang terus referit. Auratul hurra, auratnya budak.
Kerja. Skip. Memasuki lagi syarat-syarat sahnya salat yang nomor 6, yaitu al-ilmu bifardiyatiha. Kita harus mengetahui fardu-fardunya salat itu. Maka kalau kita udah tahu fardu-fardunya salat apa aja, rukun ininya, fardu-fardunya kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, nah itu sah salat kita. As-syartu sabi, syarat yang ketujuh, an la ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Harus mengetahui fardu dari fardu ini. Taratan bi'aqdi anna jami'a af'ali salati furud fatasihhu salah. Gambarannya begini, Mi. Kita nih melihat ketika kita sholat, tahunya kita tuh takbiratul ihram maupun sujud maupun ruku maupun duduk dua sujud, itu kita mikirnya kan kadang ini kan semuanya fardu-fardu nih harus dikerjakan. Kita tidak tahu mana yang sunnahnya, mana ininya. Cuma tahunya fardu aja itunya. Ini harus dikerjakan. Namanya salat itu begitu. Sujud, takbiratul ihram, ruku dan lain-lain. Maka gimana hukumnya? Fatasihhu salatuhu, maka sah aja salatnya gitu. Jadi yang nomor 7 ini an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnah, itu gambarnya kayak ulang tadi barusan. Jadi yang penting ibaratnya fardu semua sudah. Dijadikan fardu bagi dia, itu sah salatnya. Itu syarat yang ketujuh. Yang penting tidak mengurangi rukun. Ya, yang penting tidak mengurangi apa yang kita ketahui gitu. Jadi kita kembali lagi ke mana tadi udah? Kita merujuk lagi tadi ke bab syurudus sihhatus shalah, bab syarat-syarat sahnya salat itu. Yang pertama apa, Mi? Yang pertama syarat sahnya salat Harus tahu waktunya, Beb. harus tahu waktu nyontek. Yang kedua Ada cara itu istiqbal kiblah. Yang ketiga suci. at-tahara anil hadasain, suci dari dua. Yang keempat at-tahara anil najasah fi saub wal badan wal makan. Untuk aurat. Nomor 5 Untuk aurat. nomor 6 Mengetahui fardu salat. ya, nomor 7 man la ya'taqid fardan min furudiha sunnah. Sah bagi orang awam gitu. Tidak tahu sunnah atau wajib. Yang penting fardu-fardunya itu. Wajibnya enggak ketinggalan. Itu maksudnya. Ya mungkin ini saja yang Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Beda dengan pengajar sebelumnya dengan Kakanda ulun pribadi. Allah. Halo guys. Iron City.
dia. Ja'far. Iya. Yang mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan emang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا عرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة فاغفر لكل هبة واغفر لنا وراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضع بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عدد تسيس به والحمد لله في البدن والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mungkin ada yang ditanyakan perihal yang disampaikan sebelumnya. Ada yang kurang jelas. Taqabbalallahu minkum.